lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh solehah, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, anak soleh solehah, hari ini kita akan belajar tematika tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Nah, anak soleh solehah, coba sekarang siapkan buku pelajarannya, alat tulisnya dikeluarkan, kemudian coba lihat apakah kalian sudah rapi, masih ada sama-sama yang berserakan nggak? Coba lihat temannya di sampingnya, apakah sudah rapi belum? Sudah rapi? Oke, alhamdulillah ya soleh-solehah. Nah, soleh-solehah, sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, negara kita, bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bangsa Indonesia, musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap menjadi tanggungan terhadap. Silakan duduk lagi ya, kalian boleh duduk lagi. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, anak soleh-solehah, sepertinya kalian masih belum hafal ya lagu Bangsa Pemuda-Pemudi ya. Nanti kalian bisa terus menghafalkan ya lagu-lagu nasional supaya kita bisa bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, anak soleh-solehah, coba minggu lalu kita sudah belajar tentang listrik ya, tentang penemu listrik. Ada yang tahu siapa sih penemu listrik? Siapa? Nikola Tesla. Kalau Nikola Tesla itu penemu apa ya? Daya listrik. Kalau penemu listriknya? Iya, pintar Rizky. Michael Faraday. Tepuk tangan dong untuk Rizky. Nah, sekarang coba apa sih manfaat dari listrik untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Listrik itu untuk apa?
Artinya berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video rangkaian listrik, peserta didik atau siswa dapat menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel pada suatu rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui percobaan virtual berbasis PET, siswa dapat menyajikan hasil laporan percobaan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel dengan baik. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya apa ya kita belajar mengenai teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik? Yang pertama, kita bisa mengetahui ya bahwa rangkaian listrik atau listrik itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang ada di instalasi rumah kita. Itu ada loh rangkaian listriknya. Kemudian kita juga dapat mengetahui ya ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, itu adalah manfaat kita belajar hari ini. Yuk anak soleh-soleha, kita lanjutkan ya. Tadi di awal ibu tanya sama kalian, siapa penemu listrik? Apa manfaat listrik? Siapa penemu listrik tadi? Michael Faraday, betul, hebat. Nah, anak soleh-soleha, dalam penemuan listrik ya, penemuan listrik itu bisa kita buat menjadi teks eksplanasi. Kenapa ya penemuan listrik dapat kita buat menjadi teks eksplanasi? Ada yang bisa? Bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah. Kemudian apa lagi? Bersifat fakta atau realita, hebat. Terus apa lagi? Bersifat fakta, betul? Bersifat ilmu pengetahuan. Itu adalah ya ciri-ciri dari teks eksplanasi. Makanya sejarah rangkaian listrik atau sejarah listrik itu bisa kita buat menjadi teks eksplanasi. Oke, sekarang apa sih teks eksplanasi ya? Teks yang berisi tentang apa? Ya, tentang proses, mengapa, bagaimana, ya, siapa, ya, atau suatu kejadian yang bersifat apa? Fakta. Betul. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama tadi udah disebutkan. Ciri-cirinya seperti apa? Bersifat ilmiah. Terus faktual, hebat. Terus ilmu pengetahuan, bersifat ilmu pengetahuan. Fakta, ya. Terus apa lagi ada apa tuh? Bersifat informatif. Itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang bagaimana ya cara kita menentukan informasi penting dari teks eksplanasi? Ya, kita harus apa? Harus membacanya dulu. Kemudian kita mengajukan pertanyaan dengan menggunakan apa? Adik Simba. Adik Simba, betul. Adik Simba itu ada apa saja sih? Oke. Kata tanya yang menanyakan seseorang. Siapa? Oke, yang menanyakan tempat. Mana? Yang menanyakan waktu. Yang menanyakan sebab akibat. Mengapa?
kembali lagi ke tempat, pasang di meja kalian. Kemudian kelompok baterai. Satu lagi kelompok stop kontak. Di sini LKPD-nya nanti akan ada 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu kalian mencari informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul ya Nikola Tesla. Tadi Nikola Tesla itu penemu apa? Daya listrik. Nanti kalian analisis ya menggunakan pertanyaan adik Simba. Setelah itu dijawab pertanyaan. Setelah itu nanti disimpan dulu. Nanti akan ada kegiatan kedua. Silakan sekarang kalian berikan nama kelompoknya. Kelompok apa? Tadi kan kelompok lampu. Siapa aja nama
masih ada. 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Rifan. Mangga, benar nggak ya mangga? 1, 2, 3. Oke, betul. Tepuk tangan. Selamat Rifan pilih mau apa? Hadiahnya. Oke, sip. Tepuk tangan dong untuk Rifan. Ayo kelompoknya. Baterai belum ada yang jawab. Ayo kelompoknya. Safwan belum ada yang jawab nih. Kita mulai satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Nanas, bener nggak ya nanas ya? Itu ada naga loh. Masa naga jadi nanas, bener nggak? 1, 2, 3. Iya betul. Oke, pilih mau apa? Hadiah. Oke, makasih Akbar. Lanjut ya? Lanjut. Nah, apa ya ini? Ada tang, ada bis. Coba. Manggis. Manggis, benar nggak ya manggis? Kita lihat ya 1, 2, 3. Betul. Selamat ya. Kalau sana katanya pengen main dari tadi. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Kita cek masih ada nggak ya? Oh nggak ada, nggak ada. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, soleh-soleha. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lain, ya berikutnya, coba apa saja benda di rumahmu yang menggunakan listrik? Kipas, apalagi AC, mesin cuci. Setrika yang macam dong Siti. Kenapa? Satu, mau cuci muka dulu. Boleh cuci muka dulu. Kemudian tentunya banyak ya benda-benda di rumah kita yang menggunakan listrik. Ada rangkaiannya di setiap alat atau alat elektronik yang ada di rumah kita itu ada rangkaian. Terus menurut kalian rangkaian listrik apa ya yang ada di rumah kalian? Coklat, paralel, terus apa lagi? Betul nggak ya paralel? Seri. Rangkaian listrik itu ada berapa ya? 3. Masih ingat nggak? Ada 3. Oke. Nah. Di sini Bu Guru ada sesuatu. Menurut kalian yang ada di dalam tas Bu Guru apa ya? Masa rangkaian listrik? Masa? Coba kita cek ya. Teng. Handphone. Coba ada apa lagi ya di tas Bu Guru? Ada tablet? Ada apa? Ada rangkaian listrik? Ada uang? Coba ada uang nggak ya? Kita cari di sini. Ini tuh namanya kantung ajaib. Ada apa ya? Bukan. Ini apa coba? Jarum bantul. Benar nggak ya? Tebakan kalian ada apa ya di sini? Coba siapa ya? Kilan, coba sini Kilan. Lihat di sini. Ada apa nih di sini? Ada rangkaian paralel. Coba diambil dong. Ada apa itu dah? Apa itu? Rangkaian apa? Rangkaian paralel. Coba satunya lagi apa? Ambil aja dua-duanya. Rangkaian seri. Oke, tepuk tangan dong untuk Hilang. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian.
Video apakah ini? Kalian analisis ya. Analisis karena nanti akan berhubungan dengan aktivitas yang kedua di LK. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak Mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda teh dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Ayo ajari aku lagi, Ma, tentang hal yang lain. Boleh, Mini. Di video selanjutnya teh, nanti kita sama-sama belajar tentang Nah, anak soleh-soleha, tadi di video kalian udah mendengarkan apa saja ya di situ? Ada materi apa saja? Tentang apa saja? Rangkaian listrik. Ada berapa rangkaian listrik? Ada 3. Apa saja ya?
Kemudian apalagi saklar. Saklar itu fungsinya untuk apa ya? Memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kemudian di sini ada dua nih, Bu Guru punya dua rangkaian. Menurut kalian ini rangkaian apa ya namanya? Kalau yang ini rangkaian apa? Coba ada yang bisa untuk menjelaskan ciri dari rangkaian seri? Ayo. Disusunnya kemana ya? Disusunnya kemana? Rangkaian seri. Disusun kemana? Ke samping. Kemudian nyala lampunya kita nyalain. Nyala lampunya redup. Kemudian jika satu lampu mati, yang lain akan mati. Tetapi dia itu hemat biaya karena tidak memerlukan banyak kabel. Pintar. Kalau satu lagi ini apa nih? Paralel. Disusunnya kemana nih? Ya, berjajar ke bawah. Berderet ke bawah. Nyala lampunya? Ya, terang ya. Dia nyala lampunya terang. Kemudian jika satu lampu padam, kita coba ya. Yang lainnya tetap menyala. Kemudian kalau penggunaan kabelnya gimana? Kalau rangkaian paralel? Boros. Ya. Jadi menurut kalian yang cocok di rumah kalian itu rangkaian apa ya? Paralel. Kenapa rangkaian paralel? Lebih berat. Terus? Ayo. Karena? Iya betul, pintar Rizky. Jadi contohnya kalau di lampu dapur kita padam, lampu yang lain tetap menyala. Kalau rangkaian seri, kalau satu lampu dapur mati nih, lampu yang lain pun akan mati. Nah, anak soleh-soleha, silakan. Sekarang kita akan mempraktikum ya. Kita akan praktikum menggunakan simulasi PET ya, menggunakan simulasi PET. Ibu akan membagikan kalian satu kelompok satu handphone. Ya, nanti kalian bisa buka simulasi PET-nya di handphone kalian. Kalian berdiskusi buat rangkaian PET-nya, rangkaian seri dan juga paralel. Kemudian analisis ya. Benar gak ya kalau kita di laboratorium PET ini rangkaian seri itu nyala lampunya lebih redup daripada paralel? Kita buktikan ya.
Iya, seri dulu. Jangan nyampe kebakaran. Iya, yang jangan banyak-banyak. Baterainya berapa ya? Satu aja. Satu. Kebakaran. Oh, tidak. Itu yang kebakaran gara-gara salah itu. 555. Ini satu aja. Lampunya 2 atau 3. Tapi harus pakai kabel lagi. Ini disambung sama kabel. Nah, nyambungnya jangan di sini, nah harus ke sini. Ya. Tinggal disambungin lagi sama kabel. Oh ya, mau yang ekstrim. Tambah lagi di tengah. Tambah. Saklarnya ada. Ini nih. Oh, kurang. Tarik. Baterainya tambahin, Mas. Baterai. Udah potong. Coba ya. Tambahin. 2. Ini. Bentar, aku agak susah nyarinya. Nah. Waduh. 3. Meledak, Sat. Kebakar, Cuk. Nah, pintar. Harusnya lampunya 3. Belum. Oh, satu ininya nih harus ini yang ininya nih. Kamu iya. Nah, coba nyatuin pakai kabelnya, pakai kabel. Gini, Bu. Enggak, harus ke sini ke yang biru. Nggak boleh nggak hapus dulu. Ada yang udah coba, yuk. Yang seri udah. Coba paralel ini. Paralel gimana, Bu? Coba dinyalain. Oke, betul. Kalau yang paralel sama, tinggal di sini nanti berderetnya ke bawah. Yang ini mana, coba lihat dulu dulu. Sok. Kalau nyambung otomatis ini. Ini sambungan ke sini. Coba. Nah, ini kelirunya di mana kalian tuh? Ini mana saklarnya mana? Itu. Nah ini. Kita hapus dulu ya. Ininya tuh di yang biru. Tuh. Jadi nggak boleh ke yang sini, tapi ke yang biru biar. Itu kan arus listrik. Jadi nyambung ke arus listrik. Oke, sekarang ini rangkaian apa? Seri. So, sekarang kalian buat yang rangkaian paralel. Jadi nggak usah dihapus? Nggak usah, di sampingnya aja. Bisa kan ya? Ke mana? Ke sini. Oh, ke ini. Ini tuh kamu harus ke yang sini. Oh, yang situ ya. Jangan di bawah tapi Pantes. Terus ininya nih, Bu. nah ini juga ini berarti ke bawah. nah ini ke yang lampu, ke atasin yang lampu. Di hapus dulu aja. Kesalahan. Mas. Tinjiling.
Oke, tuh kan Tuh, sekarang kalian buat yang rangkaian paralelnya. Ya. Baterainya banyak banget. Disuruh Betul. dia. Jadi semakin banyak sumber arus listriknya ya, sumbernya atau baterainya, maka nyala lampunya pun akan semakin terang. Coba kalau kamu satu nih, tadi kan banyak tuh ya. Sekarang kalau cuma satu gimana nyalanya? Tuh kan redup kan? Nah, jadi semakin banyak sumber arus listrik maka nyala lampunya pun akan semakin banyak terang. Udah yang Buat paralel. Ya, buat paralel. Udah dua-duanya? Udah, Bu. Coba lihat. Kamu gini dong, gituin. Bareng-bareng. Oke. Menurut kalian apa bedanya ya? Seri sama paralel, betul nggak? Nyala lampunya kayak gimana? Yang paralel terang, yang seri redup. Oke, betul. Silakan sekarang LKPD-nya diisi, dikerjakan. Yang ini nggak usah hapus. Yang sebelah sini udah selesai? Sambil digain LKPD. LKPD-nya ada. Langsung itu aja. Gimana nyala apa enggak kalau seri? Salah satu lampu dilepas dia nyala enggak seri? Coba satunya dilepas. Dihapus sama lampunya, tadi disambungin lagi. Gimana? Yang sebentar, kan tadi ada dua. Lampunya kan diputus satu. Berarti gimana tadi, mati nggak lampu yang satunya lagi? Mati berarti dia mati dong. Lama. Nah, sekarang yang paralel nanti. Paralel gimana kalau semua lampunya terhubung? Tiga aja biar aneh, nggak dibilang aneh. Tiga aja. Iya. Yang sore. Udah selesai semuanya?
Sudah? Oke, kalau sudah, yuk anak soleh. Duduk yang rapi. Kalau udah selesai, handphonenya disimpan lagi. Tidak ada yang menyimpan atau mainkan handphone lagi. Yuk anak soleh-soleha, sekarang kita akan konsentrasi. Ya, kita akan konsentrasi. Kelompok mana dulu ya yang sudah siap? Mana kelompok mana? Kelompok lampu. Tepuk tangan untuk kelompok lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lampu akan mempresentasikan LKPD. Dapatkan tokoh penemu dalam bacaan Nikola Tesla. 2. Bagaimana peranan tokoh dalam perkembangan listrik? Tesla dianggap sebagai salah satu penemu terpenting dalam sejarah. Tesla menemukan teori yang merupakan dasar dari daya listrik. Apa bidang keahlian yang dimiliki tokoh dalam bacaan? Bidang fisikawan, teknisi, mekanika, teknis listrik. Mengapa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat? Pembangunan energi listrik sebagai energi yang utama bagi manusia. Bagaimana peran karya tokoh bagi manusia untuk menerangi ruangan? Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. 2. Rangkaian seri jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain akan padam. Karena satu lampu menyatu ke lampu lainnya. Rangkaian paralel jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain nyala. Karena semua lampu memiliki sama-sama sendiri. Rangkaian yang hemat biaya adalah rangkaian seri karena memerlukan sedikit waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda dengan kelompok lampu? Tidak. Tepuk tangan dong untuk kelompok lampu. Silakan boleh ambil rimanya. Ini. Sekarang kelompok saklar. Tepuk tangan untuk kelompok saklar. Tepuk tangannya yang meriah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan distribusi energi listrik pada stasiun tegangan tinggi. 3. Apa bidang keahlian yang dimiliki tokoh dalam bacaan? Merupakan perintis elektromekanik tanpa kabel dan daya listrik. 4. Mengapa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat? AC motor induksi dan transformator. 5. Bagaimana peran karya tokoh bagi manusia untuk mempermudah kehidupan kita? Jadi langsung kesimpulan. Kesimpulan 1.
Rangkaian paralel hanyalah lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian seri jika satu lampu padam maka lampu yang lain akan mati. Karena rangkaian seri memiliki aliran listrik yang sama. Rangkaian paralel jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain akan tetap menyala. Karena rangkaian paralel memiliki aliran listrik yang berbeda. Rangkaian yang mematikan adalah rangkaian seri. Karena rangkaian listrik seri menggunakan kabel yang sedikit memiliki kecepatan listrik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Sanglan. Jangan yang soleh-soleh ya. Jika ada temannya yang sedang presentasi, hargai teman. Ya, karena nanti pas kalian di depan, kalian gimana kalau nggak diamati sama teman-temannya, dicuekin sama teman-temannya. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Sama satu lagi untuk yang sedang presentasi, suaranya lebih kencang, lebih keras supaya terdengar oleh teman-teman. Silakan sekarang kelompok kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tegangan tinggi. Apa bidang keahlian yang dimiliki tokoh dalam bacaan? Penemu, fisikawan, teknisi, mekanika, dan teknisi listrik Amerika Serikat. Mengapa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat energi listrik membantu aktivitas malam hari? Bagaimana peran karya tokoh bagi manusia untuk menyalakan lampu, menyalakan sumber daya listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup menerangi malam? Data pengamatan. Semua lampu terhubung ke baterai, benar. Salah satu lampu dilepas, salah. Paralel. Semua lampu terhubung ke baterai, salah. Salah satu lampu dilepas, benar. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan padam juga, karena memiliki satu arus yang sama. Rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala, karena memiliki arus yang berbeda. Rangkaian yang hemat biaya adalah seri, karena kabel yang digunakan sedikit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Bawa dulu rewardnya. Sekarang kelompok baterai. Tepuk tangan untuk kelompok baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baterai akan ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siapakah tokoh penemu dalam bacaan? Adalah Nikola Tesla. Bagaimana peranan tokoh dalam formula listrik, distribusi energi listrik pada tegangan tinggi? Apa bidang keahlian yang dimiliki tokoh dalam bacaan seorang peneliti elektromekanik? Mengapa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat daya listrik antara balik dan motor asap? Bagaimana cara diatur tokoh bagi manusia daya listrik sebagai kebutuhan pokok manusia?
pada rangkaian seri. Rangkaian seri jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan padam karena hanya memiliki satu saluran. Rangkaian paralel jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan menyala karena memiliki banyak saluran. Rangkaian yang menghemat biaya adalah seri karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Satu lagi, kelompok stop kontak. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stop kontak akan menyampaikan hasil diskusi. Apakah tokoh penyelenggara bisa bagaimana peranan tokoh dalam merupakan dalam teknologi besar di abad 19 dan 20. Apa bidang keahlian yang dimiliki tokoh dalam merupakan lukis elektromagnetik tanpa kabel dan daya listrik. Mengapa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada abad 19 dan 20. Bagaimana peran karya tokoh bagi manusia bisa menerangkan ruangan, belajar di malam hari, jualan di malam hari, menjadi lebih nyaman. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian seri jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan padam karena arus listriknya sama. Rangkaian paralel jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan menyala karena arus listriknya berbeda. Rangkaian yang hemat biaya adalah rangkaian seri karena penggunaan kabelnya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok stop kontak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama grup ini nih, kelompok stop kontak? Ya. Nah, tepuk tangan dong. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yuk, silakan. Alhamdulillah ya anak soleh-soleh
Mana kelompoknya Saklan? Kelompok Saklan udah selesai? Kelompok staf kontak udah selesai? Sudah selesai semua anak soleh-solehah? Sebelum kita tutup, yuk semuanya rapi dulu. Duduk yang rapi dulu. Kakak belum selesai? Yuk duduk dulu yang rapi. Oke anak soleh-solehah, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Pelajaran atau materi apa saja yang sudah kalian pahami? Rangkaian sifat rangkaian, deklarasi, membuat rangkaian. Apa yang kalian udah pahami? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik menggunakan media laboratorium virtual. Oke, hebat. Yang lain yang di sini? Sama? Ya, sama. Insya Allah nanti ya ke depannya kita bisa praktikum lagi ya menggunakan simulasi. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran kita sudah selesai. Untuk tindak lanjut, siap dulu ya. Rapiin, gurunya sedang berbicara. Ya, siap dulu sini. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran besok, kalian bisa buka ya, dibuka, dipelajari di halaman 26. Kemudian dibaca. Setelah itu dikerjakan latihannya. Insya Allah minggu depan kita akan praktikum dengan media konkret. Kita akan membuat rangkaian listrik, yaitu dengan rangkaian listrik paralel membuat lampu lalu lintas. Ya, oke. Sebelum ibu tutup ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Alhamdulillah. Nah, yuk sebelum kita pulang, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh Rifat. Silakan Rifat. Belum siap teman-temannya. Tidak ada yang ngobrol, mau ditutup, mau doa. Istirahat, get ready, bersiap. Yaman, stand up, berdiri. Halaman, stay greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan, sit down, duduk. Doaan, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu